Shalom teman-teman dan Bapak Ibu, jumpa lagi pada kesempatan yang baik ini dan salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan sebelum lebih lanjut, mari sama-sama kita dengarkan satu penjelasan yang disampaikan oleh Mas Ade Armando dalam video berikut ini. Selama beberapa hari terakhir, Gus Miftah memang didoxing habis-habisan oleh netizen. Masyarakat mengajukan petisi lewat situs change.org agar dia dicopot dari jabatannya. Total penandatangan pada Jumat siang sudah mencapai 302.000 orang. Banyak orang memang sudah sangat marah. Dika Prakasa, warga yang menulis petisi itu, mengaku bahwa dia, sebagaimana para netizen tanah air lain, merasa perih dan sakit hati dengan apa yang dilakukan Gus Miftah pada Pak Sun Haji, si penjual THS. Bagi saya ini memang pelajaran penting bagi Gus Miftah. Dia mungkin sudah sukses dan namanya menjulang tinggi sebagai pendakwah. Dia juga menempati posisi terhormat sebagai utusan khusus presiden. Tapi dia sama sekali tidak pantas untuk menggoblok-goblokan dan mentertawakan seorang rakyat kecil dan menyuruh dia pergi hanya karena peserta acara berharap Gus Miftah membeli es teh yang dijajakan. Gus Miftah mungkin merasa terganggu karena saat dia berceramah, hadirin malah sibuk meminta dia membeli es teh. Dia mungkin kesal melihat kenapa di tengah hadirin ada seorang pria berjualan. Tapi dia sama sekali tidak berhak menghina si penjual dengan cara serendah itu. Presiden Prabowo sendiri sudah meminta Gus Miftah meminta maaf kepada Pak Sun Haji. Permintaan itu sudah dijalankan, Gus Miftah sudah mengunjungi dan meminta maaf, tapi kemarahan publik nampaknya tak mereda. Sebagian pihak langsung merasa serangan terhadap Gus Miftah ini adalah semacam karma. Selama ini Gus Miftah memang dikenal sebagai ustadz yang menarik dan lucu saat berceramah, tapi dia juga dikenal tidak pintar mengendalikan ucapan. Misalnya saja sekarang beredar kembali video tahun 2022 yang menampilkan bagaimana Gus Miftah menghina Yati Pesek yang menjadi sinden dalam pagelaran wayang kulit. Saat berinteraksi, Gus Miftah mengejek Yati dengan kata-kata yang sangat merendahkan. Dia antara lain bilang, "Saya bersyukur Bude Yati itu jelek, makanya jadi sinden. Kalau cantik ya jadi lonte." Dia juga mengolok-olok bahwa susu Yanti Pesek sudah expired, sudah kadaluarsa. Sangat kurang ajar, walau sedihnya hadirin malah terdengar tergelak tertawa. Lantas ada pula video Gus Miftah menghina seorang pemuda pedagang kopi dalam pengajian di Magelang. Dalam video terlihat ada seorang pemuda yang mengulurkan tangan untuk bersalaman setelah mengantarkan kopi untuk Gus Miftah. Sang ustadz bersedia bersalaman, tapi dengan komentar pedas. "Pakai selamat segala. Aku dicarikan pasir dong buat membersihkan tangan 7 kali karena habis diajak salaman bocah nggak jelas ini." Sekedar catatan, membersihkan tangan dengan pasir itu lazimnya dilakukan ketika seorang muslim terkena kotoran yang tergolong najis. Selain dikenal suka sembarangan bicara, Gus Miftah juga diketahui tidak toleran terhadap keberagaman. Ini misalnya terlihat dalam kasus Lina Mukherjee tahun ini. Lina adalah selebgram muslim yang membuat konten di medsos yang menampilkan dirinya memakan babi dengan mengucapkan bismillah. Lina diserang berbagai kecaman termasuk dari Gus Miftah. "Makan babi itu urusan Anda, tapi sudah menjadi urusan kami ketika Anda posting kemaksiatan dan dosa yang Anda lakukan," kata Gus Miftah dalam TikToknya. "Anda seolah-olah melawan larangan Allah itu dengan penuh kebanggaan," tegas Gus Miftah. Gus Miftah mengeluarkan pernyataan itu saat Lina hendak diajukan ke pengadilan dengan tuduhan melakukan penistaan agama. Lina akhirnya dinyatakan bersalah dan masuk penjara. Sekarang ketika kasus Gus Miftah meledak, media mengutip Lina yang berkomentar sinis. "Dulu pas kasusku pertama kali mencuat, Gus Miftah adalah salah satu orang yang paling berkoar-koar dan mengutuk aku. Tapi walaupun aku dikutuk masyarakat, aku gak pernah menghina orang yang gak punya, apalagi penjual," tambahnya. Teman-teman dan Bapak Ibu, sebagaimana sudah kita dengarkan penjelasan dari Mas Ade Armando, dan kemarin juga sudah secara resmi Gus Miftah menyampaikan pengunduran dirinya. Di dalam penjelasannya, Gus Miftah menegaskan bahwa pengunduran diri tersebut semata-mata karena keputusan pribadi sebagai hasil dari perenungan yang mendalam. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semua, pertanyaannya adalah setelah Gus Miftah secara resmi mengundurkan diri dari jabatan utusan khusus presiden ataupun UKP,
bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan ini, kira-kira siapakah nantinya yang akan diangkat oleh Bapak Presiden Prabowo untuk menggantikan Gus Miftah yang sudah secara resmi mengundurkan diri? Karena bagi saya secara pribadi, posisi utusan khusus presiden ini ya, yang membidangi bidang kerukunan beragama dan juga pembinaan sarana keagamaan ini menjadi sangat penting sekali. Mengapa? Karena kebebasan beragama di bangsa kita di Indonesia itu tidak dalam kondisi aman-aman, tidak dalam keadaan baik-baik saja. Kita misalnya melihat beberapa waktu belakangan, sudah kesekian kali ibadah Kristen dilarang, sudah kesekian kali ibadah Kristen dibubarkan, sudah kesekian kali penolakan gereja. Jadi Bapak Ibu semua, bahkan beberapa waktu yang lalu bukan hanya gereja saja yang pernah ditolak, tetapi juga rencana pendirian sekolah Kristen bahkan juga ditolak Bapak Ibu. Dan kita tidak bisa pungkiri, tindakan-tindakan intoleran ini selama ini yang menjadi korbannya adalah saudara-saudari kita yang beragama Kristen di beberapa daerah di Indonesia ini. Jadi memang tidak semua daerah juga teman-teman ya, tetapi ada beberapa daerah yang mana saudara-saudari kita yang di sana susah sekali untuk mengekspresikan haknya dalam hal kebebasan beragama. Karena itulah saya sangat berharap sebenarnya mengenai adanya posisi ataupun jabatan utusan khusus presiden yang membidangi kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan ini bisa kemudian ya berkontribusi dan bisa kemudian menjadi solusi atas banyaknya seringnya pelarangan, pembubaran hingga penolakan gereja yang sering sekali kita lihat terjadi beberapa minggu, bulan, bahkan tahun-tahun yang lalu. Oleh karena itu Bapak Ibu semua, ketika beberapa waktu lalu Bapak Presiden Prabowo sebenarnya memberikan pengumuman adanya jabatan utusan khusus presiden atau yang disingkat UKP, saya merasa wah ini sebuah terobosan yang bagus, ini sebuah terobosan yang baru karena ini menjadi sangat penting sekali supaya ketika ataupun manakala ada pelarangan ibadah, agama siapapun itu ya, kemudian kan orang-orang yang berada pada posisi ataupun pada jabatan ini kan bisa langsung turun tangan ya, hadir di lapangan, hadir di tempat memberikan solusi atas kendala, atas kondisi yang sedang terjadi. Nah, tetapi Bapak Ibu semua, memang akhirnya kan Gus Miftah juga sudah mengundurkan diri ya, dan selama beberapa minggu ya, atau mungkin sudah 1 bulan lebih Gus Miftah berada pada jabatan utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama dan juga pembinaan sarana keagamaan ini. Memang secara pribadi saya belum melihat ya, mungkin saya tidak mendapatkan informasinya apakah yang sudah dikerjakan, apakah yang sudah dilakukan oleh beliau untuk mewujudkan hal seperti ini, kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Tetapi berharap sekali yang siapapun nantinya yang akan menggantikan beliau di posisi ini, di jabatan ini, semoga orang yang benar-benar punya hati yang baik, punya hati yang luar biasa untuk tegaknya toleransi di bangsa kita di Indonesia. Karena Bapak Ibu semua, saya secara pribadi sudah sangat ini ya, sudah sangat sedih sekali melihat manakala saudara-saudara kita yang beragama Kristen ini mau ibadah ataupun sedang ibadah, tiba-tiba datang orang nih, dibubarin, katanya nggak boleh, bubar, berhenti. Wah, seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu itu kan, bahkan ada RT yang terlibat dalam hal seperti ini. Bahkan juga bukan hanya RT Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu misalnya kita melihat ada ASN yang juga ikut melakukan tindakan intoleransi. Nah, bagaimana ini kalau sudah melibatkan aparatur sipil negara dalam hal seperti ini? Berarti kan kondisinya itu tidak sedang baik-baik saja. Kondisinya ini mendesak sekali untuk hal ini tidak boleh lagi terjadi di masa mendatang. Jadi semoga nantinya Bapak Presiden Prabowo, beliau benar-benar mempertimbangkan ya siapa yang akan menggantikan Gus Miftah. Dan kemarin tuh saya lihat teman-teman ya, ketika Bang Permadi Arya, saya juga sudah sertakan videonya di sesi sebelumnya, yang mana Bang Permadi Arya ataupun Bang Abu Janda ini menyampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo, sebaiknya sosok ataupun yang akan menduduki posisi tersebut adalah orang-orang yang benar-benar punya hati. Dan bahkan beliau menghimbau kalau bisa Pak Presiden orang Kristen aja kasih di posisi itu, karena memang selama ini tidak bisa kita pungkiri yang kerap kali mendapatkan penolakan ibadah, pelarangan gereja, pembubaran ibadah itu adalah orang-orang yang beragama Kristen. Memang juga ada sih ya penganut agama lain yang kadang-kala mengalami kesulitan juga, tetapi lebih seringnya teman-teman dan Bapak Ibu adalah saudara-saudara kita yang beragama Kristen. Sampai kapankah hal ini berhenti? Yang bisa menjawab pertanyaan ini sebenarnya adalah pemerintah. Pemerintahlah yang bertanggung jawab untuk warganya, masyarakatnya tidak mendapatkan intimidasi, tidak mendapatkan pembubaran, pelarangan manakala melaksanakan kegiatan peribadatan. Karena
Hal itu sudah diamanatkan oleh undang-undang dan itu artinya melekat pada diri tiap orang warga negara Indonesia untuk bisa aman, nyaman, tanpa intimidasi ketika melaksanakan menggunakan haknya dalam beribadah, dalam melaksanakan kegiatan keagamaan yang dianut. Dan kita semua tahu bangsa Indonesia ini bukan hanya ada satu agama, tapi ada banyak agama. Oleh sebab itulah kita percaya dan menerima dasar negara kita adalah Pancasila, semboyan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia adalah negara beragama, bukan negara agama, karena ada banyak agama resmi di bangsa kita Indonesia. Tapi di tengah-tengah pengakuan yang seperti ini pun, ya kita sudah sering sekali melihat pelarangan dan pembubaran ibadah terjadi. Jadi mohon kepada Bapak Presiden Prabowo, semoga beliau memberikan perhatian perihal hal ini, karena saya merasa sudah luar biasa sebenarnya terbosan dari upaya untuk tegaknya toleransi ini, karena sudah ada posisi ataupun jabatan utusan khusus Presiden yang bidangnya sebenarnya bukan hanya satu, yang macam-macam, tapi salah satu bidangnya itu adalah kerukunan beragama dan juga pembinaan sarana keagamaan. Jadi berharap semoga dengan adanya jabatan seperti ini tidak hanya sekedar mengisi ruang-ruang birokrasi, ya tidak hanya sekedar ada dalam birokrasi, tetapi juga benar-benar hadir di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan untuk tegaknya kebebasan beragama di Indonesia yang kita cintai ini.